Matemu, sapa. Sudah tadi di awal? Sudah di awal. Ya sudah. Oke. Selamat datang di Termos, Ternatemu, Sapa. Halo Sobat Ceria, KPPN Ternate. Dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-80, Termos hadir dengan konsep yang sedikit berbeda. Dengan konsep merah putih, karena masih hangat-hangatnya kita masih merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pada Termos kali ini kita akan membahas yang sedikit ada hubungannya dengan merah putih, tapi tentunya bukan terkait film animasi yang lagi viral. Dengan saya, Suwandi, hari ini kita akan membahas tentang Operasi Merah Putih, kupas tuntas PMK 49. Sudah hadir bersama saya, Pak Roy. Sore, Sobat Mania Ceria. Gimana Pak Roy? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, sehat Pak. Masih nuansa 17-an nih Pak kita Pak. Makanya konsep kita kali ini, saya memakai baju merah putih dengan dikat kepala merah putih supaya bisa membangkitkan semangat patriotik Pak. Kesempatan kali ini Pak, Termos kita akan membahas tentang Operasi Merah Putih. Tentunya hubungannya sama PMK 49 tahun 2025. Langsung aja Pak, pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih Pak Operasi Merah Putih itu Pak? Konsepnya seperti apa? Ide awalnya bagaimana? Sampai sekarang itu gimana Pak? Oke, Sobat Ceria, sore hari yang sangat cerah. Semoga secerah juga hati dan pikiran teman-teman semuanya. Kali ini memang agak berbeda ya. Kita akan membahas Koperasi Merah Putih. Apa itu Koperasi Merah Putih? Yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa kita di seluruh Indonesia, mulai dari desa, kelurahan, ya dua pilar paling dasar di pemerintahan level desa dan kelurahan itulah akan dibentuk Koperasi Merah Putih. Jadi kalau ditanya tujuan utamanya adalah meniadakan dua hal pokok tadi. Pertama yaitu distribusi bahan makanan, distribusi kebutuhan masyarakat desa kelurahan. Selama ini sering terjadi harganya mahal yang pertama. Sudah harganya mahal, barangnya itu susah didapatkan. Contoh nih yang paling konkret nih ya. Yang pertama itu pupuk. Ketika para petani membutuhkan pupuk, sudah harganya mahal, pupuknya langka. Nah, langkanya itu kemana? Ya bisa jadi itu permainan para tengkulak di desa ataupun di kelurahan. Itu yang pertama. Jadi ketika aliran barang dari kota ke desa, dari kota ke kelurahan, itu banyak hambatan-hambatan yang dimanfaatkan oleh beberapa pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, yang sebaliknya, giliran para petani, giliran para nelayan ingin memasarkan produk-produk mereka ke kota, itu pertama kesulitan mengawetkan. Dalam arti misalnya kalau saat ini lagi rame-ramenya panen ikan, panen padi, panen bahan cengkeh, pala di Maluku Utara betul. Kemudian jagung ataupun bahan-bahan makanan lainnya itu kesulitan mengawetkan. Nah, itu nanti salah satu jadi sasaran utama bagaimana peran Koperasi Merah Putih ini untuk menjawab dua hal pokok yang terjadi di desa dan kelurahan tadi. Begitu, Mas, Pak, ya? Mas Merah Putih. Saya panggil Mas Merah Putih karena memang. Terima kasih. Jadi Pak, nanti anggotanya itu siapa aja Pak? Anggota koperasi itu. Kan seperti kita tahu juga Pak ya, di desa itu kan mungkin beberapa desa atau kelurahan sudah ada koperasi-koperasi itu.
Nah, itu nasibnya koperasi yang lama itu bagaimana Pak? Termasuk Pak, kalau nggak salah di beberapa desa tuh ada BUMDes Pak ya. Ya. Nah, itu nanti bagaimana Pak? Untuk koperasi yang sudah ada, kalau koperasinya sudah bagus berarti tinggal dikembangkan. Kalau koperasinya kurang aktif, mungkin mati suri gitu ya, tetapi kelembagaannya masih ada, berarti tinggal diaktifkan. Bagi desa yang tidak punya koperasi, ya berarti kesempatan untuk membentuk koperasi. Kemudian mengenai BUMDes, teman-teman sobat Termos yang saya banggakan, ada kesan stigma bahwa BUMDes ini nanti akan terjadi kanibalisasi ekonomi. Iya, Pak, betul, maksudnya apa yang sudah menjadi lahan bisnisnya BUMDes itu akan diambil oleh koperasi merah putih. Namun itu semestinya tidak terjadi. Karena apa? Karena memang lahan atau kepentingannya berbeda. Justru nanti akan bisa saling melengkapi. BUMDes mungkin pada area bisnis yang sudah settle, yang sudah jalan sesuai dengan karakteristik, dengan potensi ekonominya desanya masing-masing. Nanti koperasi akan melengkapi dari berbagai sudut bisnis lainnya. Contoh yang paling jelas adalah nantinya koperasi itu akan membuka yang namanya apotek desa, klinik desa, cold storage desa, kemudian apalagi ya, masih banyak, termasuk simpan pinjam, termasuk sembako, banyak lainnya. Jadi area-area bisnis yang mungkin masih lowong, yang masih belum dimasukin oleh BUMDes, itu nanti akan diambil oleh koperasi, dan BUMDesnya bisa menjadi semacam mitra bisnis dari koperasi yang ada. Kemudian tadi mengenai keanggotaan, teman-teman semuanya, Sobat Termos yang saya banggakan, kalau BUMDes jelas itu milik desa. Kenapa? Di situ desa melakukan penyertaan modal dari dana desa. Sedangkan kalau koperasi adalah sumber dananya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan semuanya itu diatur sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Jadi tentunya sangat berbeda. Koperasi sebuah kelembagaan independen yang akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Begitu, Mas Merah Putih. Cocok nih. Baik Pak, kita lanjut Pak. Mungkin Sobat Ceria di sini sudah mendengar banyak berita juga di luar sana tentang koperasi merah putih Pak. Seperti kita ketahui, banyak pihak nih Pak yang ikut terlibat, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, bahkan pihak desa, bupati, wali kota, semuanya turun tangan nih Pak. Sama-sama gotong royong, sama-sama membangun perekonomian lewat koperasi merah putih Pak. Nah, pertanyaannya nih Pak, kita kan nih Kementerian Keuangan Pak, apa Pak peran kita di situ Pak? Oke, mungkin di awal tadi saya menyinggung alasan kuat dibentuknya koperasi adalah tadi memotong distribusi yang terlalu panjang. Adanya permainan ekonomi tengkulak di area-area distribusi. Namun saya sampaikan ada satu hal lagi yang menjadi pokok permasalahan dalam hal koperasi ini, teman-teman semuanya, adalah permodalan. Koperasi bisa tumbuh, bisa besar ketika memang modalnya cukup. Kalau hanya mengandalkan simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dari para anggota, itu pasti tidak seberapa. Makanya dalam hal menindaklanjuti arahan Presiden untuk pembentukan koperasi ini, permasalahan yang paling krusial adalah bagaimana mendapatkan modal itu. Nah, ini nanti teman-teman semuanya mungkin akan kita urai lebih jauh, karena di Kementerian Keuangan sudah menerbitkan regulasi teknis untuk menjalankan
untuk mendapatkan bagaimana agar koperasi itu bisa mendapatkan modal yang cukup, bisa menjalankan apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena ketika sebuah koperasi harus membentuk kantor koperasi, toko sembako, Gaji, simpan Pak. pinjam, gaji karyawannya, maksud saya pengurusnya, kemudian apoteknya tadi, kliniknya, semuanya itu butuh modal. Nah, nanti bagaimana cara mendapatkan modal akan kita urai lebih lanjut. Ya, Pak, tadi Bapak menyinggung Kementerian Keuangan sini perannya mengatur, Pak ya. Ya. Nah, seperti kita tahu, belum lama ini terbit PMK 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tentunya di sini Sobat Ceria juga bertanya apa sih isinya tentang PMK 49 ini. Nah, tadi Bapak juga sempat singgung bentuk-bentuk modal usaha apa aja yang bisa dijangkau oleh koperasi seperti apotek dan sebagainya. Lalu Pak, di beberapa media juga mengatakan ada beberapa koperasi Merah Putih yang mulai tutup. Mulai aja belum sudah tutup Pak, karena kesulitan modal. Nah, modal koperasi itu Pak tadi Bapak sedikit utarakan ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Tentunya kan nggak cukup tuh Pak. Nah, modal yang besar itu dari mana Pak dapatnya koperasi itu Pak? Oke, Sobat Termos yang saya sayangi, klausul bahwa koperasi sebagian tutup itu sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa tutup? Karena memang belum dibuka. Jadi ya belum tutup. Belum tutup Pak ya? Belum dibuka pasti belum tutup dong. Jadi dibuka dulu baru Betul. ada kemungkinan tutup. Namun itu tentunya inilah yang menjadi tantangan kita bersama, menjadi permasalahan serius. Jadi gini, mungkin di media sosial iya ada beberapa koperasi yang terlihat tutup tidak menjalankan usahanya. Yang perlu digarisbawahi adalah kemarin itu waktu Bapak Presiden launching 80.000 koperasi itu sifatnya baru kelembagaannya. Ya, belum mulai Pak ya usahanya? Belum, usahanya belum mulai. Jadi dari sisi kelembagaan sudah ada 80.081 unit koperasi merah putih di seluruh Indonesia, baik di desa ataupun di kelurahan. Kementerian Keuangan ini memang yang akan berperan banyak untuk bagaimana koperasi bisa mendapatkan modal yang cukup. Sesuai dengan peraturan tersebut, setidaknya nanti koperasi diberikan plafon pinjaman maksimal 3 miliar rupiah. Begitu Mas Merah Putih. Baik Pak, terima kasih. Tentunya dengan plafon Pak ya, sebesar 3 miliar jangka waktu 6 tahun dan itu mendikasi kira-kira di antara 6 sampai 8 bulan itu sangat menguntungkan bagi koperasi Pak ya, koperasi Merah Putih itu sendiri. Namun Pak, bunganya kan tadi 6% tuh. Itu sangat kecil loh Pak kalau dibandingkan bunga pasaran mungkin sekitar 10 sampai 12%. Itu selisihnya gimana Pak? Apa bank nggak rugi gitu Pak? Iya, pertanyaan keren nih. Apakah pihak bank nggak rugi kalau bunganya hanya 6%? Sobat interest yang saya banggakan, sahabat Termos yang saya banggakan, saya ralat, mohon maaf. Tentunya di sini perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah bunga yang semestinya bunga komersial yang kisarannya hingga 12% setahun, selisihnya itu nanti akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Dalam hal ini beban langsung dari Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi investasi dalam hal ini bagaimana agar ekonomi tetap tumbuh. Hal ini juga merupakan pengembangan atau perluasan dari fungsi investasi pemerintah di bidang pinjaman dalam bentuk KUR. Nah, KUR kan yang kalian tahu pasti 6% kah? Nah, 6% ini berlaku juga untuk yang pinjaman koperasi. Jadi filosofinya dari sana. Ada subsidi bunga yang akan ditanggung oleh pemerintah, yang akan dibayar oleh pemerintah agar koperasi
bisa tetap visible dalam menjalankan bisnis menggunakan dana pinjaman tadi. Itu perlindungan dari sisi bunga, karena perbankan nggak boleh merugi. Perlindungan yang kedua adalah jangan sampai nanti ketika pinjamannya itu mengalami macet misalnya, tidak ada kemampuan, katakanlah koperasinya gagal bayar mengembalikan pinjaman, pemerintah juga akan melindungi kondisi ini. Dari mana? Perlindungannya akan didapatkan dari dana desa. Jadi ini sudah saya masuk ke ranah dana desa, teman-teman semuanya. Ketika nanti koperasi desa itu mengalami kesulitan membayar pokok dan atau bunga atau margin atau bagi hasil sesuai dengan skema pinjamannya, maka dana desa akan menjadi fasilitas pendukung untuk pengembalian pinjaman. Itu dulu, Mas Merah Putih. Iya, Pak. Jadi peran pemerintah sini ada dua, Pak ya. Ada dua sekaligus. Itu dari selisih bunga tadi, maka akan jadi tanggungan pemerintah, selisih 6% tadi itu. Lalu yang kedua, apabila nanti koperasi mengalami kemacetan dalam membayar, di situ peran pemerintah juga akan ada, Pak ya. Berarti, Pak, tadi Bapak katakan modal koperasi ini berasal dari pinjaman dengan Bank Himbara. Itu syaratnya apa aja, Pak? Supaya koperasi bisa mendapat pinjaman dari Bank Himbara, Pak. Syaratnya apa aja, Pak? Oke, syaratnya tentunya banyak, sesuai dengan koperasi adalah sebuah lembaga bisnis berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Yang pertama tentunya memiliki bentuk kelembagaan yang berbadan hukum yang sah. Yang dalam hal ini bentuknya adalah pengakuan atau pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diberikan kepada koperasi. Itu yang paling krusial. Yang pertama itu wajib ada. Yang kedua adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki NPWP, memiliki proposal bisnis. Nah, ini yang paling krusial untuk bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan. Kan perbankan harus mempelajari kira-kira ini prospek bisnisnya koperasi ini layak tidak kalau misalnya diberikan pinjaman hingga plafon tertinggi tadi yang 3 miliar. Jadi proposal bisnisnya harus visible banget. Harus disesuaikan dengan karakteristik desa, disesuaikan dengan potensi desa, dan yang lebih prinsip lagi harus dirapatkan dalam musyawarah desa atau musyawarah desa khusus yang melibatkan berbagai unsur komponen desa, termasuk kelurahan. Seperti itu, Mas Merah Putih. Jadi semua pihak terlibat bersama-sama dalam musyawarah desa tadi, Pak ya? Iya. Sama-sama membuat proposal, Pak ya? Proposal bisnis. Oh, oke, Pak. Kalau tadi kita lihat kan pinjamannya cukup besar nih. Pastikan mekanisme pengaturannya harus jelas tuh, Pak ya? Iya. Gimana, Pak, mekanisme penyaluran pinjamannya, Pak? Cara melindunginya supaya pinjaman itu tidak bocor lah istilahnya, Pak. Untuk mengamankan setelah perjanjiannya confirm, ditandatangani dan ada surat kuasa, ketika nanti membayarkan kepada rekanan atas produk, atas belanja modal yang akan dibeli oleh koperasi desa, itu nanti bukan melalui para pengurus. Jadi pihak bank akan membayarkan kepada pihak ketiga. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini terkait dengan belanja modalnya. Kalau belanja operasional tentunya itu kewenangan penuh dari para pengurus koperasi. Begitu, Mas Merah Putih. Jadi sudah panjang sekali nih kayaknya nih. Jadi koperasi nggak terima cash, Pak ya, untuk belanja modal tadi tuh, Pak ya? Khusus belanja modal, Pak ya? Tidak terima cash. Jadi aman lah, Pak ya? Aman. Itu akan meminimalisir istilahnya ya? Betul. Praktik-praktik yang tidak diinginkan. Oke, Pak, lanjutnya kan duit ini sudah istilahnya tadi duit cair, dibelanjakan belanja modal untuk belanja operasional. Terus mekanisme per bulannya bayar cicilannya bagaimana, Pak? Per bulan membayar cicilan mekanismenya adalah koperasi harus memasukkan keuntungannya ke yang namanya rekening pembayaran pinjaman.
Kalau yang saya jelaskan sebelumnya tadi, itu mekanisme di rekening penerimaan pinjaman. Jadi ada 2 rekening Pak ya? Ada 2 rekening. Dipisahkan itu Pak ya? Terpisah. Yang ya? satu untuk menampung pinjaman, yang satu untuk membayar cicilan. Jadi memang sisi penerimaan, sisi pengeluaran. Jadi setiap tanggal 12 pihak koperasi harus menyiapkan uangnya cukup untuk membayar cicilannya pada rekening pembayaran pinjaman. Nah, ini nih yang pentingnya. Bagaimana kalau sampai kurang sehingga tidak bisa nombok Pak istilahnya? Tidak bisa dipotong di debit otomatis oleh pihak perbankan, adalah itu tadi mekanisme intercept dari KPPN. Jadi pihak perbankan harus memberitahukan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPK. DJPK nanti tentunya akan memeriksa berdasarkan dokumen pendukung, misalnya rekening koran, kemudian jumlah kewajiban pembayaran angsurannya, biarpun itu tercantum di dalam kontraknya. Nah, kontraknya itu justru yang harus disampaikan ke DJPK sehingga DJPK bisa mampu memberikan analisisnya. Oh iya, memang ini terjadi kekurangan bayar sekian-sekian. Sekali lagi ya, jatuh temponya tanggal 12, 4 hari di DJPK, 4 hari di perbankan, 4 hari di DJPK, sisanya 6 hari itu di KPPN. Sehingga KPPN diberikan waktu hanya paling lambat itu hari kerja terakhir di bulan bersangkutan. Satu lagi nanti paling lambat 5 hari kerja, Mas Merah Putih. KPPN kita wajib menyampaikan pemberitahuan kepada satu bank, pemerintah daerah atau pemerintah desa dan koperasi bahwa dana desa itu sudah diintersepkan, bahwa DAU DBA sudah diintersepkan ke pihak pemberi pinjaman. Jadi sudah sangat seketat itu, Mas Merah Putih. Oke, monggo, Pak. Terima kasih. Kita lanjut nih Pak ya. Ya. Berarti di sini Pak, peran KPPN sangat penting Pak ya dalam melakukan intercept tadi. Nah selanjutnya, tadi kan yang diintercept itu dana desa Pak ya. Lalu bagaimana Pak hubungannya? Rugi dong desa duitnya dipakai untuk nalangin. Apakah seperti itu Pak? Dana desanya nanti akan berkurang, desanya merugi gitu Pak. Itu gimana Pak mekanismenya? Hutangnya koperasi tadi itu ke desa, perhitungannya gimana Pak? Nah, dalam hal pembentukan Koperasi Merah Putih ini memang perlu dukungan penuh dari negara melalui dana desa. Namun demikian, pengeluaran tersebut tidak bersifat cuma-cuma. Permendes menyebutkan bahwa 20%-nya SHU itu nanti setiap tahun berdasarkan juga permusyawaratan desa, musyawarah desa atau musyawarah desa khusus yang disetujui oleh seluruh yang merupakan rapat terbuka untuk para anggota, di sana harus memutuskan, yaitu 20%-nya itu nanti diperuntukkan kepada desa, sehingga sekali lagi desa tidak dirugikan dalam arti hanya dimanfaatkan, tidak seperti itu. Tetapi manfaat yang diperoleh itu nanti akan dibagikan juga dalam bentuk SHU sebesar 20% kepada desa. Oke, itu saya rasa saya perlu hubungkan juga. Berapa banyak yang harus ditanggung oleh desa ketika koperasi mengalami gagal bayar? Ini penting, yaitu maksimal 30%. Sobat Termos yang saya hormati, supaya apa? Supaya desa tetap bisa menjalankan program-program strategisnya karena dana 70%-nya masih aman. Yang diganggu adalah maksimal 30%. Jadi pengaturan ini sudah sangat cukup jelas, lengkap, Sobat Termos. Ketika itu memang terpaksa ya. Harapannya jangan sampai ada mekanisme intercept ya. Harapannya koperasi itu untung tadi di bulan ke-9 itu mestinya sudah bisa untung, sudah bisa mencicil angsurannya.
Sekali lagi, pilihan yang paling buruk itu tadi harus melibatkan dana desa untuk diintersepkan ke dalam pembayaran cicilan. Dan sekali lagi, tidak ada cuma-cuma. Desa juga pasti akan mendapatkan manfaat dari dana yang terpaksa dikeluarkan tersebut. Begitu. Jadi seperti menanam saham di koperasi, Pak ya. Di setiap tahun diperhitungkan mendapat berapa tadi? 20% Pak ya? 20% bagi hasilnya. Saya rasa itu cukup fair ya. Cukup fair. Mekanisme pinjaman sudah diatur, pengembaliannya sudah diatur seperti itu Pak. Bagaimana Pak selanjutnya? Harapannya nih Pak, Koperasi Merah Putih ini bisa seperti apa Pak? Kapan ya dari Bapak? Harapannya Koperasi Merah Putih harus sukses. Harus sukses. Kenapa? Sobat Termos, karena memang inilah bentuk perekonomian yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Ini saya kutipkan ya, saya baca. Kebetulan saya bawa contekannya tuh. Ada wajahnya Pak Presiden juga tuh. Ganteng ganteng toh. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini filosofi falsafahnya memang dasar negara banget. Dulu-dulu para pendiri negeri ini memang sudah memikirkan ini semua. Pasal ini ada di pasal Undang-Undang Dasar pun pasti sudah dipikirkan secara masak-masak, matang-matang oleh para pendahulu, para pendiri bangsa. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas keluarga. Ini yang paling klop, yang paling pas adalah koperasi. Maka tingkat keyakinan saya, koperasi ini yakin akan sukses. Kenapa? Kenapa ini penting? Kenapa kok saya yakin? Ya karena itu tadi, bentuk dukungan negara, bentuk dukungan permodalan, bentuk dukungan rantai pasok bahan makanan, rantai pasok kebutuhan petani, rantai pasok pemberdayaan pangan di desa, ketahanan masyarakat di desa, kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan dengan kepentingan adanya koperasi di sana sangat bisa untuk memutus rantai yang menyulitkan ekonomi di desa tadi yang saya singgung di awal. Jadi sekali lagi, keyakinan saya, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, insya Allah akan sukses membawa perubahan perekonomian yang lebih baik dimulai dari desa dan kelurahan sebagai unsur pemerintahan terbawah di negeri kita. Demikian. Terima kasih. Monggo, Mas Merah Putih. Terima kasih Pak Roy. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Kita tadi sudah bahas tentang PMK 49 dan sedikit menyinggung tadi Permendes nomor 10. PMK 49 hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, baik itu di desa maupun di kelurahan. Tantangannya besar, ya. Tapi kalau kita bersama-sama menjalankannya dengan tata kelola yang baik, transparan, dan partisipatif dari semua pihak, saya yakin Koperasi Merah Putih bisa jadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di masyarakat desa maupun kelurahan. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Sobat Ceria semua. Sobat Termos. Oh Sobat Termos, terima kasih Sobat Termos semua. Sekali lagi, selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Merah Putih selalu berkibar dan semoga ekonomi Indonesia makin mandiri. Sampai jumpa Sobat Termos. Merdeka! 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 Merdeka!